Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sidri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Para pencinta hukum adat Melayu Jambi yang saya hormati, para calon pimpinan masa depan Tanah Sebingkah, Payung Sekaki, Ayik Setitik Telaga Rahmat, Pucuk Jambi 9 Lurah, Pucuk Jambi 9 bidang hukum adat, Pucuk Jambi 9 rahasia Tuhan yang tidak diketahui. Pada kesempatan ini, sebagaimana video-video yang lalu, saya menjelaskan tentang hukum adat Jambi. Karena seperti pernah saya katakan, hukum adat Jambi itu sistematis dan ilmiah. Dia mempunyai dia mempunyai pucuk undang yang disebut dengan sumber hukum adat. Ada 5. Kemudian dia mempunyai hukum dasar, ada 4. Kemudian hukum adatnya terbagi kepada 9 macam atau 9 bidang yang diatur hukum adat. Hukum adat itulah yang disebut dengan hukum adat basani syarak basani kitabullah. Syarak mengatur adat memakai yang mengatur manusia mulai dari kandungan sampai di kandung tanah. Itu 9 jumlahnya. Dan antara yang 9 ini yang memang paling sulit memang. Saya belum pernah menemukan orang Jambi yang jumlahnya 3,5 juta penduduknya sekarang ini yang paham betul tentang Undang-Undang 20 ini. Tidak ada, paling hanya 1-2 pasal yang dihafal, tapi mengerti ke-20 pasal Undang-Undang 20 itu tidak ada. Nah, maka itu sebagai seorang pencinta hukum adat Jambi, pada kesempatan ini saya ingin memaparkan kepada para pencinta hukum adat, yaitu pasal yang ke-15 yang disebut dengan ambak salah limbago nempuh. Apa yang dimaksud dengan ambak salah? Ambak itu sebenarnya mengambil, menerima, menguasai, memiliki. Salah tidak sesuai dengan aturan. Jadi ambak salah, menguasai, mengambil, menikmati sesuatu benda atau sesuatu hak yang secara salah. Nah itu. Di dalam pasal ini ada 2 masalah yang dihukum tuh. Yang dihukum ada pertama rakyat biasa, yang kedua pejabat. Yang diatur dalam masalah ini ada 2 itu. Pertama mengenai benda biasa, yang kedua khusus mengenai tanah. Nah, jadi ambak salah ini yang pertama, yang bagian pertama itu sama dengan pasal 480 KUHP, menerima, menikmati, menguasai, membeli, menjual, menerima gadai, menggadaikan suatu benda yang diduga dari hasil suatu kejahatan. Jadi itu bisa dikatakan menadah atau dikatakan sekongkol. Misalnya ada orang jual motor, harga motor 10 juta. Tiba-tiba ada orang yang menjual 1 juta, lalu kita beli. Maka si pembelinya ini dikatakan melanggar, kalau dalam KUHP disebut melanggar pasal 480 KUHP. Menjual dengan harga murah itu,
apalagi kalau malam hari dia menjual, patut diduga benda tersebut hasil dari kejahatan. Nah, begitu juga adat. Kalau ada orang adat umpamanya, orang lalu desa yang menjual ternak atau menjual apa saja malam hari, atau menjual benda yang sangat murah harganya, yang patut diduga adalah hasil dari satu kejahatan. Itu. Nah, yang seperti ini, kalau di KUHP disebut dengan melanggar pasal 480. Kalau di dalam hukum adat Jambi disebut melanggar pasal 15, telah melakukan ambak salah. Kalau rakyat biasa yang melakukan contoh pertama ini, yang benda bergerak maksudnya. Yang saya maksud ini yang bagian pertama ini benda bergerak. Yang disebut benda bergerak itu benda yang bisa dipindah-pindahkan. Nah, kalau dalam bahasa adat Jambi ini harta ringan, bukan harta berat. Kalau harta berat, rumah, tanah dan sebagainya. Kalau benda bergerak, harta ringan, uang, kerbau, apa saja yang bisa diangkat-angkat, umpamanya bisa dipindah-pindahkan, itu namanya harta ringan dalam hukum adat. Nah, kalau yang harta ringan ini di dalam hukum KUHP melanggar pasal 340, melakukan sesuatu, menerima, menjual, menggadaikan, menamati segala macam, memakai benda yang patut diduga dari hasil kejahatan, melanggar pasal 480 KUHP. Kalau dalam adat disebut melanggar pasal 15 Undang 20. Nah, kalau dilakukan oleh rakyat, karena Undang 20 itu membedakan. Kalau rakyat lain hukumannya, kalau pejabat lain hukumannya. Nah, itu bedanya. Karena beda orang kecil dengan orang gedang menurut adat. Yang pejabat yang rakyat biasa menurut adat. Kalau pejabat katanya didengar, perintahnya diturut. Kalau rakyat biasa, kata-katanya kadang-kadang tidak didengar. Apalagi nak merintah, siapa rakyat yang tidak ada. Nah itu, maka dibedakan hukumannya. Jadi kalau rakyat biasa yang menerima, membeli, memakai, menggadaikan suatu benda yang patut diduga dari hasil kejahatan, maka dia melanggar pasal 15 ayat 1 sub 1, dihukum dengan beras 20 gantang, kambing 1 ekor, kecik babatu, gedang babungkal, baiku baku palu, butak atau dihukum didenda dengan emas 10 emas, yaitu 25 gram. Dan benda yang digelapkannya, diterimanya, dijualnya, digadainya harus kembalikan kepada pihak korban. Itu. Yang kedua, kalau pejabat adat atau pejabat dalam negara ini yang melakukan itu, menerima, menjual, menggadaikan, memakai suatu benda yang patut diduga dari hasil kejahatan, maka disebut melanggar pasal 15 ayat 1 sub 2, dihukum atau butak dengan beras 1 gantang, ayam 1 beras 1 gantang, kambing 1 ekor, kecik babatu, gedang babungkal, baiku baku palu, didenda dengan emas 20 emas, yaitu 1 gram. Kalau dia melakukan dalam jabatan, ketika menjalankan jabatan,
maka gadingnya dipiuh, tanduknya ditanggal, giginya dipatah, belangnya dikikis, abunya dijentik, hanyut di pemanjat, hanyut di perenang, jatuh di pemanjat. Gelar yang disandang dipakai, gelar disandang, jabatan yang dipangku, dibabu hilang, dan dia dipaslah atau dipecat dari jabatan itu kalau pejabat. Nah, ini yang menyangkut benda bergerak tadi, yang kalau dalam hukum pidana diatur dalam pasal 480 KUHP. Sekarang ada yang kedua, yaitu menggelapkan tanah. Benda tidak bergerak, menggelapkan tanah, menggelapkan rumah. Kalau dalam KUHP itu disebut dengan stilionat, menggelapkan hak milik orang lain. Dia tahu tanah ini milik si B, tapi dia jualnya kepada orang lain. Nah, kalau melakukan ini, baik itu dia pejabat, baik dia rakyat biasa, dia disebut atau disebutlah melakukan menggelapkan atau menghilangkan hak orang lain yang patut diketahuinya, melanggar pasal 15 ayat 2, yaitu ambak salah limbago nempuh. Itu sebutnya. Jadi ambak salah limbago nempuh diatur dalam pasal 15. Jadi limbago, sudah di limbago, kalau sudah dituangkan dari dulu, limbago itu kan tuangan. Sudah dituangkan dari dulu kalau orang melakukan persekongkolan, mengadakan penadahan. Nah, itu ambak salah, itu hakikatnya penadahan atau persekongkolan itu. Nah, kalau penadahan atau persekongkolan menerima sesuatu yang patut diduga atau menjual sesuatu yang patut diduga adalah hasil kejahatan, artinya punya orang lain dalam tanah, maka kalau rakyat biasa dijatuhkan atau butak dengan beras 20 gantang, kambing 1 ekor, kecik babatu, gedang babungkal, baiku baku palo, melanggar pasal 15 ayat 2 sub 1, didenda dengan emas 10 emas. Gitu. Kalau pejabat yang melakukan penggelapan harta berat atau harta tidak bergerak, menjual tanah yang tahu tanah ini bukan milik dia tapi tanah orang lain, jualnya. Nah, kebetulan orang lain tidak ada pula di tempat. Nah, kalau yang terjadi seperti ini disebut dalam adat melanggar pasal 15 ayat 2 sub 2 dari Undang 20. Maka dijatuhkan hukum atau butak dengan beras 20 gantang, kambing 1 ekor, kecik babatu, gedang babungkal, baiku baku palu, didenda dengan emas 20 emas atau 20 gram emas, serta benda yang digelapkan ini dikembalikan kepada pihak korban. Nah, baik itu benda bergerak seperti tadi yang bagian pertama, kembalikan pada korban. Diganti rugi, kalau sudah dijual yang diganti rugi. Nah, itu soal dia lah itu. Nah, itu hukumannya. Nah, jadi kalau dia pejabat, ada tambahannya lagi. Gadingnya dipiuh, tanduknya dipatah, giginya ditanggal, belangnya dikikis, abunya dijentik, hanyut di perenang, jatuh di pemanjat. Gelar yang disandang, jabatan yang dipangku, dibabu hilang, dipaslah, dipecat dari jabatannya
karena dia disebut telah tersapu oleh pusakonya sendiri. Dia tidak menghargai jabatannya. Dia tidak menghargai pusako yang diterimanya. Itu. Nah, itulah yang diatur dalam pasal 15 yang disebut dengan ambak salah limbago nempuh, yaitu penggelapan atau persekongkolan terhadap satu benda tidak bergerak atau benda ringan, atau benda yang dia bergerak disebut dengan harta ringan, atau benda tidak bergerak disebut dengan harta berat di dalam adat. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan ini ada manfaatnya bagi orang Jambi yang sama-sama mencintai hukum adat Pulau Jambi ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tidak maksud menggurui seseorang, tidak juga bermaksud mengatakan atau menghina para pemangku adat yang ada di Pucuk Jambi 9 Lurah ini. Tapi saya jujur saja, saya belum pernah mendengar para pemangku adat Jambi ini memaparkan ini, mengatakan ambak salah itu lembaga. Mungkin istilah ambak salah saja tidak dia mereka tahu. Tetapi di dalam penelitian hukum adat yang saya lakukan, saya menemukan orang tua-tua yang tahu tentang itu. Ketika saya tanya apa ini, ternyata ada persamaan dalam KUHP. Itu yang mereka sebut dengan ambak salah itu. Jadi ambak salah sama dengan persekongkolan atau penadahan yang diatur dalam pasal 15 Undang 20, diatur dalam pasal 480 KUHP, dan diatur dalam pasal 385 KUHP tentang penggelapan harta berat. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Sudah saya paparkan segalo dan dapik, sebaris tak lupa, setitik tak hilang. Kalau adonan talindung di balik daun, tinggal dihunut bakal lamu, bukan memelau paneh di lekuk, tidak bakuak mandi bakumpai. Kok kurang suku dituku, kok jarang suku disisip, kok hapat suku diturang, kok bungkuk suku dilurus belah, suku diulih panjang di kampuh liba, alam tak kemang menyudahi. Tamat kaji kitab dilingkup, tamat gayung pedang diletak, hikayat habis sengkito sudah, sah samo balunjo, batal samo diampang. Terserah kepada ombak nan basabung, angin nan bapuhun, yang tinggal untuk nan pandai. Titi ai bisa batauk, orang sekapal duduk temenung, dalam kelam elok berlampu. Nan setitik jadikan laut, nan sekepal jadikan gunung, alam terkembang jadi guru. Balam terbang ke muka pintu, padi sulit apa dimakan, alam terkembang jadi guru. Bumi dan langit ada di dalam. Yang salah, yang benar, apa yang saya uraikan ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala yang salah adalah dari saya, Mukhtar Agus Khalib SH. Kepada Allah yang Maha Kuasa, saya bertaubat dari segala dosa dan kesalahan yang saya lakukan seumur hidup saya, baik secara sengaja atau tidak sengaja. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Dan kepada nan sakti keramat mengentabi ku ado nan terlewat terlampau, kepada sesama insan, sesama hamba Allah, saya mohon maaf dari kesalahan dan salah kata atau salah perbuatan. Jangan terjadi rumah sudah tukang dibunuh, baik selesai tukul berdengkang, api padam puntung berasap. Biarkanlah yang berlalu dibawa angin dan tebing runtuh.
hanyut di arus air kili. Ko ado mimpi nan buruk, gerak nan salah. Mari sama-sama kita buang dengan membaca surat Al-Fatihah. Akhirnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.